ada seekor kelinci di tengah jalan. Kelinci warna putih dan wah, si Akang tadi gitu kan, waduh kok ada kelinci gitu, kelinci siapa ya malam-malam kayak gini keluar. Nah akhirnya si Akang tadi penasaran gitu kan, motornya ditaruh, distandarin, dia ngedeket gitu, rencananya pengen nangkep gitu kelinci itu. Nah ngedeket, ternyata pas dia makin ngedeket, kelinci itu kok aneh ya, kok jadi tambah besar. Ini adalah cerita ke-219 di Lapak Horor. Masih kiriman dari salah satu kawan subscriber. Dan kali ini itu datang dari Bandung. Dari Mas Giantara atau Kang Giantara ya. Dan dalam cerita ini mungkin gue akan panggilnya Gian aja. Nah, satu cerita dari daerah Pasundan sana, dari tanah Sunda, yang kebetulan belakangan cukup jarang gue bawain. Tapi di awal-awal dulu itu banyak cerita ya, karena dulu ya gue sempet cukup lama juga tinggal di daerah Jawa Barat sana, dan ya ada beberapa pengalaman horor juga ya yang yang sempet gue share itu di awal-awal channel Lapak Horor berdiri. Sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak, termasuk juga buat kawan-kawan yang udah sharing ceritanya ke Lapak Horor, tapi ya belum sempat gue bacain. Ini lagi ngejer ya, satu persatu. Dan cerita kali ini yang datang dari Gian itu kejadiannya udah cukup lama. Nggak dijelasin detail tahunnya kapan, cuman diceritain waktu itu Gian masih SD, masih kecil. Dan waktu itu momen lebaran, jadi sudah kayak tradisi keluarga. Kalau setiap lebaran, terutama H+1 biasanya, Gian dan keluarganya itu akan pergi ke rumah neneknya. Dan rumah neneknya itu di sebuah kampung, sebuah desa di daerah perbatasan antara Tasikmalaya dan Ciamis. Sebuah desa kecil, cukup terpencil. Dan desa itu tuh jalanannya masih pakai batu kasar ya, batu-batu besar yang ditata. Dan jalan itu cukup ya, cuman muat satu mobil. Kondisi rumah di sana pun masih jaraknya tuh masih renggang-renggang antara rumah satu dan yang lainnya. Dan masih banyak kebun, terutama kebun bambu itu di sana masih banyak banget. Dan H+1 Lebaran, waktu Gian itu masih SD itu tadi, sekeluarga berangkatlah mereka ke Tasik sana. Sampai di Tasik itu sore hari, dan karena udah sore jadi nggak mungkin ya muter-muter ke sana kemari ke keluarga. Akhirnya baru dilanjutin keesokan harinya. Nah, keesokan harinya mereka tuh udah sekeluarga tuh pada silaturahmi ke rumah yang satu, ke yang lainnya, sampai kelar itu udah cukup sore waktu itu. Dan Gian sama sepupunya namanya Ajeng, itu sore itu menjelang maghrib, udah cukup gelap,
mereka tuh masih main di depan rumah neneknya. Jadi depan rumah neneknya itu ada empang atau kayak semacam balongan kecil ya. Biasanya kalau di kampung-kampung daerah Jawa Barat sana itu masih banyak rumah yang di depannya itu ada empangnya. Biasanya di situ tuh pelihara ikan dan ya mungkin yang lainnya. Nah, sore itu Gian sama Ajeng main-main di situ. Lagi asiknya mereka main, tiba-tiba mereka itu ngelihat ada satu sosok anak kecil di ujung sana. Jadi gini, ini rumah neneknya, depannya empang. Nah, di depannya lagi itu udah kebun bambu semua. Kebun pokoknya lebat lah. Nah, di ujung sana, di deket kebun tadi, di ujung empang, Gian itu ngelihat ada sosok anak kecil lagi duduk di situ, cuman main-main apa ya, kayak main-main di pinggir empang doang. Akhirnya si Gian pun ya manggil gitu, Kadia atau gitu, main jangan di situ katanya, kesini main jangan cuman diem di situ, tong cicing wae didinya gitu, kayak gitulah mungkin kalau bahasa Sundanya ya. Gue juga udah agak-agak lupa, lidah udah mulai agak kaku ya, kurang lebih seperti itu. Mereka berkomunikasi pakai bahasa Sunda. Mereka sempat ngobrol katanya, tapi nggak dijelasin apa yang mereka obrolin. Cuman itu tadi, intinya seperti itu ya. Sampai akhirnya, Gian itu sadar kalau ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang aneh di anak kecil tadi. Jadi si anak itu ternyata bawa-bawa seekor kelinci. Kelinci warnanya putih. Itu dibawa-bawa gitu sambil main. Dan ya, tapi waktu itu Gian nggak nanya-nanyain, dia cuman bawa seekor kelinci gitu, cuman itu doang. Sampai akhirnya bener-bener maghrib pun datang. Ibunya Ajeng, sepupunya Gian yang main bareng tadi itu dari dalam rumah itu manggil gitu, Ajeng, Gian masuk sini udah maghrib gitu. Gera sup ka imah gitu, gas maghrib. Katanya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kesini masuk udah maghrib. Akhirnya si Ajeng pun langsung lari. Nah, si Gian di belakang tuh masih di situ. Itu masih kayak ya masih ngobrol sama anak kecil tadi ya. Sampai tiba-tiba saat dipanggil lagi yang kedua, Gian masuk udah maghrib itu. Nah, kelinci putih yang dipegang sama si anak kecil itu tadi tiba-tiba itu lompat. Dia lari, kelinci itu masuk ke dalam kebun. Dan waktu itu si anak kecil itu tadi langsung bangun, langsung ngejer gitu ya. Dan waktu dia lari ke depan sana, si anak kecil itu tuh sempat nengok gitu. Ayo dong bantuin sini cariin kelinci saya gitu. Katanya bilang seperti itu. Tapi tepat setelah si anak kecil tadi ngomong seperti itu ke Gian, ibunya Gian dari dalam rumah, Gian asup gitu. Gian masuk sini udah maghrib katanya. Langsung seperti itu. Nah, akhirnya Gian ya mungkin kaget, takut juga sama ibunya. Akhirnya dia pun langsung udah si anak kecil itu dicuekin, dia langsung balik badan, langsung masuk ke rumah. Nah, ternyata keesokan harinya itu adiknya neneknya Gian, dia datang. Jadi semalamnya dia nginep ya, sampai pagi harinya itu tuh kakeknya tuh cerita, adiknya kakeknya Dian, adiknya kakeknya Gian itu cerita, agak belibet, itu cerita kalau semalam waktu dia nganterin pasien nganterin customer gitu. Jadi si abang itulah, sebutnya abang aja ya. Nah, si abang itu, si Akang itu profesinya adalah seorang ojek. Dan biasanya ojek di kampung itu trayeknya antar kampung, jaraknya jauh gitu. Dan hari itu kebetulan si Akang itu dapat itu tadi customer pergi ke kampung sebelah yang jaraknya lumayan jauh, ditempuh bisa ya, pulang pergi itu bisa beberapa jam gitu. Dan udah kebetulan pulang itu udah malam. Pas memang rencananya memang mau mampir di rumah neneknya Gian. Dan malam itu saat lagi jalan menuju ke sana udah deket, tiba-tiba motornya itu mogok. Malam itu kampung
masih banyak kebun, belum ada penerangan jalan, mogok ya, otomatis gelap banget ya. Ditambah kondisi jalan yang seperti itu, jalanan kasar, itu udah repot banget. Kayak dituntun, didorong sendirian kayak gitu malam-malam. Tapi ya udahlah, itu kayak menjadi salah satu resiko dari kerjaan juga kan. Lagi asik-asik nuntun si Akang itu, tiba-tiba dia itu ngelihat ada seekor kelinci di tengah jalan. Kelinci warna putih. Dan wah, si Akang tadi gitu kan, waduh kok ada kelinci gitu, kelinci siapa ya malam-malam kayak gini keluar. Nah akhirnya si Akang tadi penasaran gitu kan, motornya ditaruh, distandarin, dia ngedeket gitu, rencananya pengen nangkep gitu kelinci itu. Nah ngedeket, ternyata pas dia makin ngedeket, kelinci itu kok aneh ya, kok jadi tambah besar. Semakin Akang itu ngedeket, kelincinya tuh makin gede, sampai bener-bener jaraknya tuh deket lah, berapa meter doang. Itu si sosok kelinci yang tadinya kecil itu berubah wujud jadi kayak sosok manusia. Warnanya putih semua, tapi kepalanya kelinci. Kayak gitu. Dan wah, si Akang sempat kaget gitu ya. Mungkin Akangnya udah tahu juga itu tuh sebenarnya apa. Dan nggak lama setelah kelinci tadi berubah wujud, si kelinci tadi tiba-tiba, si sosok tadi ya, sosok putih besar tadi, itu tiba-tiba terbang melayang itu menuju ke arah kebun itu di depan rumahnya neneknya Gian. Nah dari situ si Akang tadi udah balik ke motornya, diambil, udah dilanjutin aja. Itu kayak udah biasa aja kali ya, meskipun sebenarnya ya ada sedikit rasa takut juga sih. Tapi karena udah deket, udah dilanjutin, dituntun. Ya akhirnya sampailah di rumah kakek neneknya Gian itu, dan ngineplah si Akang tadi di sana. Keesokan paginya, nah itu baru cerita yang tadi ya. Dan setelah ngedenger cerita dari apanya ya manggilnya ya, ya pokoknya itulah Akang tadi lah. Gue nggak tahu deh beneran, gue takut salah sebut. Kalau di orang Sunda itu manggil adiknya kakek nenek tuh apa, gue nggak tahu. Jadi anggap aja Akang tadi ya. Nah setelah Akang tadi cerita, si Gian pun jadi keinget kejadian waktu sore tadi yang dia ngelihat kelinci. Akhirnya dia pun cerita di situ ke neneknya, ke itu ya, semua ke keluarga yang ada di situ. Aku juga tadi sore itu lagi main sama Ajeng di empang itu ngelihat anak kecil yang bawa kelinci. Kelincinya warnanya putih. Mungkin kelinci yang sama dengan apa yang si Akang malam itu lihat ya. Nah di situ tiba-tiba kelincinya tuh lepas waktu dipanggil. Si Gian dipanggil suruh masuk, itu kelincinya lompat, dan kelinci itu tuh masuk ke dalam kebun, ke dalam hutan bambu. Anak kecil itu ngejar dan ngajakin si Gian, ayo bantuin saya buat cari buat nangkep kelincinya. Tapi Giannya buru-buru masuk kan, akhirnya ya udah. Nah dari situ kata neneknya Gian, kejadian seperti itu tuh sebenarnya udah cukup banyak. Jadi nggak cuman sekali itu doang. Tapi beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kejadian seperti itu. Jadi sosok seperti itu, sosok kelinci putih yang bisa menjelma menjadi sosok yang besar itu. Dan kalau misal si Gian ya sore itu ngikutin si anak kecil tadi buat ngejar kelinci itu, ya kemungkinan Gian itu akan hilang. Dan ya untuk menemukannya itu ya harus paling nggak butuh kayak orang pinter lah, kayak gitu. Kayak mirip orang yang diculik sama wewe gombel kayak gitu ya, mirip-mirip seperti itu. Nah kata neneknya Gian, sosok itu tuh disebutnya Cangkerbo. Itu katanya namanya itu. Dan sebenarnya kejadian kayak sosok binatang yang muncul ya, sosok binatang gaib dari kecil kemudian dia berubah jadi besar, itu nggak cuman kelinci doang sih. Gue jadi inget ada cerita lagi ya yang pernah dialami sama tetangga, salah satu tetangga. Jadi dia tuh
Ceritanya lagi malam-malam ya, jam 1, jam 2 malam baru pulang entah dari mana. Dia emang biasa ya kehidupan malam kayak gitu. Nah, dia baru pulang jalan kaki. Maksudnya kehidupan malam bukan yang hingar-bingar gitu ya. Enggak, tapi memang orangnya suka begadang kayak gitu. Dan malam itu dia tuh jalan kaki seperti biasa, dan waktu itu tuh tepat malam Jumat Kliwon. Dia lagi lewat santai sendirian. Tiba-tiba di tikungan jalan itu ngelihat ada satu ekor ayam. Mungkin kawan-kawan udah nebak ya, itu tuh sosok apa. Nah, itu tadi sosok ayam di pojokan tikungan dan kayak mengeluarkan suara-suara ya suara ayam betina lah. Gua agak kur 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 kayak gitu. Kurang lebih seperti itu suaranya ya kayak gitu. Akhirnya makanya itu menyita perhatian si itu tadi ya. Wah, ada ayam di situ. Tapi dia juga udah tahu sebenarnya. Wah, ini pasti bukan ayam bener nih, pasti ada sesuatu nih gitu. Tapi dia memang rencananya memang mau iseng waktu itu. Coba tangkep nih, jadi apa nih? Katanya seperti itu. Dan malam itu bener juga, didatengin gitu. Itu ditangkep ayamnya. Ditangkep, lompat si ayam tadi, dan waktu lompat itu tiba-tiba sosok ayam tadi itu tuh jadi besar, makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya wujudnya tuh kayak jadi wujud yang sempurna, kayak sosok kuntilanak kayak gitulah. Rambutnya panjang, awut-awutan, bajunya juga warnanya putih, tapi putihnya tuh putih lusuh, kotor kayak gitu ya, kayak baju kena lumpur tapi udah kesiram air kayak gitulah, lusuh lah pokoknya, putih mendekati coklat katanya seperti itu. Dan si kuntilanak tadi nggak lama setelah itu ya, setelah berubah wujud, dia tuh ketawa cokak-kakak, terus katanya tuh terbang tak kemana, pokoknya pergi dan udah hilang aja ya. Banyak kejadian seperti itu ya, yang penampakan awalnya tuh wujudnya binatang, kemudian itu berubah wujud jadi ya wujud yang lebih besar, yang seukuran manusia seperti itu. Salah satunya yaitu tadi cangkerbo, seperti yang diceritain sama si Kang Gian tadi dari Bandung. Sekarang Kang Gian tinggal di Bandung. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin cerita, salah satu cerita dari daerah Jawa Barat ya, yang di-share sama si Kang Gian tadi. Gue mohon maaf misal masih banyak kekurangan di sana sini dalam ngebawain cerita ini. Kita ambil sisi positifnya aja, kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Semoga kawan-kawan tetap terhibur ya. Terima kasih buat kawan-kawan sekali lagi yang udah nge-share ceritanya ke Lapak Horor. Gue lagi coba pelajarin satu persatu, dan mungkin gak semuanya gue share ya, cuman beberapa aja yang memang masih sesuai dengan cerita-cerita di Lapak Horor. Terima kasih banyak. Gue mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak nyaman. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.